Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fasya Al-Palaki. Saya dari Linguistik A. NIM saya 1175030 171. Saya dalam video ini saya akan membahas tentang pidato dari Barack Obama pada tahun 2004, di mana pidato itu yang mengakibatkan si Obama ini terpilih menjadi presiden. Marilah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas sosiolinguistik. Mari langsung kita bahas videonya. Ini itu terjadi pada tahun 2004, yaitu Barack Obama pada pertama kali mencalonkan menjadi presiden pada 2004 ini. Dalam video ini tempat yang diambil yaitu di Democratic National Convention di Boston. Ini tuh tempat para calon presiden untuk berpidato. Lalu dalam pidato tersebut Barack Obama berpidato tentang kepresidenan dan menceritakan tentang hidupnya dan kenapa mereka harus memilih Obama seperti itu. Lalu di dalam video ini ada orang-orang yang mengomentari pidato Barack Obama ini, kenapa dia bisa terpilih menjadi presiden. Yang pertama itu adalah si Robert Lerman. Dia tuh chief speechwriter for Vice President Gore. Dia tuh penulis pidato. Terus dia mengomentari pada awalnya, kata si Robert nih, pada saat itu tidak ada yang tahu siapa itu Obama pada tahun 2004 ini. Terus kata si Robert Lerman ini, karena tidak tahu siapa itu Barack Obama, terus Obama menceritakan tentang kehidupannya, kakeknya di Perang Dunia Kedua itu kan di Kansas. Nah, para kulit putih itu mengira, jadi seperti kita, jadi sama. Jadi meskipun Barack Obama itu berbeda dengan segi warna kulit, tapi sebenarnya itu adalah orang yang sama seperti mereka, itu rakyat kulit putih. Menurut si Robert Lerman ini, yaitu sebagai chief speechwriter. Terus ada Michael Cohen, dia tuh penulis atau Live from the Campaign Trail, itu ia penulis, dia seorang penulis. Dia juga mengatakan tidak ada yang tahu siapa itu Barack Obama. Dan ini itu sebagai ajang perkenalan yang bagus untuk si Obama ini, memperkenalkan siapa itu dia sebenarnya, bagaimana latar belakangnya, dan apa tujuan dia menjadi presiden ini. Ini menurut si Michael Cohen, ini adalah ajang perkenalan yang bagus. Terus ada orang ketiga, yaitu si Charlton McIlwain itu sebagai profesor komunikasi di New York University. Dia itu, kata si Carlton ini, katanya si Barack Obama ini menceritakan hal-hal yang umum gitu, yang sering diucapkan gitu. Terus dia tuh cerita gitu,
Oh, sebelum itu ada pidato dari si Obama, katanya tuh ya ayahnya itu adalah pelajar asing di desa kecil di Kenya. Jadi pada dalam pidato tersebut si Obama memperkenalkan siapa dia, itu bagaimana latar belakang keluarganya, latar belakang dia. Jadi dia menceritakan semuanya itu. Dia itu menceritakan Amerika namun dalam konsep keluarganya gitu, dia seperti itu menurut si Jordan McQueen ini. Terus kata si Carlton McLean ini, betapa jeniusnya si Obama ini ketika si Obama mengatakan bahwa kita itu sama, katanya. Tidak ada liberal Amerika dan konservatif Amerika, adanya adalah United States of America atau Amerika Serikat. Jadi Barack Obama ini ingin memperkenalkan dan bahwa kita itu sama, kita itu adalah Amerika, kata si Obama ini. Jadi itu sih itu hal yang membuat si Obama itu terpilih. Terus ada juga si Mario Cuomo, jadi sebagai former governor of New York, jadi sebagai gubernur New York. Katanya si Obama ini memiliki teknik yang bagus gitu. Dia itu memiliki, kata si Mario Cuomo ini, dia memiliki pikiran yang bagus atau pikiran yang luar biasa dan juga kemampuan untuk berbicara yang hebat di depan orang-orang banyak. Nah, ini adalah hal teknik yang dimiliki oleh Obama, kenapa dia bisa terpilih menjadi seorang presiden. Lalu ada tambahan dari si Robert Leherman, yaitu katanya si Obama ini dia itu bisa menceritakan hal-hal cerita itu dengan sesuatu yang konkret. Terus dia sering menjelaskan tentang cerita dan dia menyukai antitesis. Karena itu Obama terpilih itu sebagai teknik-tekniknya. Lalu tambahan lagi, kata si Obama itu, we are one people tuh. Kita adalah satu kesatuan gitu. Jadi kita tidak berbeda. Jadi banyak menunjuk dan memberi energi kepada para pendengarnya, para pendukungnya. Yang mengakibatkan si Obama itu terpilih. Terus dalam pidatonya juga dia tuh memberikan sebuah harapan gitu kepada Amerika. Harapan dari, kata dia itu harapan dari imigran dan lain-lainnya gitu, dan berharap dalam kesusahan, dalam situasi apapun akan selalu ada harapan, katanya si Obama ini. Dan kenapa si Obama ini terpilih menjadi presiden? Karena itu ketika pada saat itu lawannya itu John Kerry, itu kata para yang komen ini, dari 4 orang ini, katanya tuh speech Obama ini adalah speech yang terbaik dari convention tersebut. Jadi ini yang mengakibatkan si Obama itu terpilih dan sukses menjadi presiden. Lalu kurang lengkap juga kita tidak tahu kan siapa itu Obama. Jadi saya akan kasih tahu beberapa hal tambahan mengenai si Obama ini. Obama lahir pada tanggal 4 Agustus 1961 di Kapiolani Maternity dan
Gynecological Hospital sekarang menjadi Kopiani Medical Center for Women sekarang namanya and Children di Honolulu, Hawaii. Dia orang Hawaii berarti. Itu lahir di Hawaii. Dan dia ini, si Obama ini adalah presiden pertama yang lahir di Hawaii. Ibunya itu bernama Stanley Ann Dunham, lahir di Wichita, Kansas, dan merupakan keturunan bangsa Inggris. Ayahnya itu adalah seorang anggota suku Luo, dan yang Oma Kogelo yaitu yang berasal dari Kenya. Orang tua Obama itu bertemu pada tahun 1960 di kelas bahasa Rusia di University of Hawaii, tempat ayahnya kuliah gitu. Jadi ayahnya kuliah lalu bertemu dengan istrinya ini di tempat kuliahannya, berjodoh lah begitu ya. Lalu keduanya menikah di Wailuku pada Maui pada tanggal 2 Februari 1961 dan terpisah ketika ibu Obama pindah bersama putranya yang baru lahir ke Seattle, Washington pada akhir Agustus untuk menyelesaikan program S1 ekonomi di Hawaii pada tahun 1962. Lalu Obama ini mengikuti program S2 di Harvard University dengan beasiswa. Orang tua Obama bercerai pada bulan Maret 1964. Obama pulang ke Kenya tahun 1964 lalu menikah kembali. Ia hanya sekali menjenguk Barack Obama di Hawaii. Jadi orang tuanya itu menikah lagi. Itu pada tahun 1971 ia meninggal. Lalu orang tuanya ini meninggal akibat kecelakaan tahun 1982. Tentang masa kecil Obama, Obama sering bercerita tentang kejadian masa lalunya. Dia berkata bahwa ayahku tidak seperti orang-orang di sekitarku. Ia hitam, katanya ibunya putih. Terus ia menjelaskan perjuangannya sebagai sosok pemuda dewasa yang menyatukan berbagai sudut pandang sosial. Lalu ada setelah SMA, Obama pindah ke Los Angeles tahun 1979 untuk menuntut ilmu di Occidental College pada bulan Februari 1981. Ya, berpidato di hadapan publik. Jadi si Obama dari dulu sering berpidato, jadi kemampuan berpidatonya tuh semakin meningkat dan bahkan karena pidato tersebut bisa menjadi presiden. Buat sekali yang Obama ini. Pada bulan Februari 1981 ia berpidato di hadapan publik untuk pertama kalinya. Dia pidato pertama kali tahun 1981 di hadapan publik. Sekarang 2004 pada tahun itu dia menjadi presiden. Jadi karena sering dilatih berpidato di hadapan publik, semakin terasah kemampuan berpidatonya dan membuat Obama ini semakin mahir dalam berpidato. Selain dari itu juga Obama adalah orang yang pintar, orang yang jenius malah. Lalu meminta Occidental melakukan divestasi dari Afrika Selatan sebagai respon terhadap kebijakan apartheid di sana. Dia ngomongin tentang kebijakan apartheid jadi pada waktu itu. Lalu pada pertengahan 1981 Obama berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dan ibu dan adiknya. Nah kan Obama ini punya ikatan yang besar dengan Indonesia. Dia kan pernah masa kecilnya itu di Indonesia. Maka dari itu ketika Obama ke Indonesia viral kan ya, heboh nasi goreng bakso. Emang Obama ini keren sih. Dia kalau berpidato tuh pasti orang-orang tuh tertarik dengan apa yang dia bicarakan gitu.
Lalu kemudian menemui keluarga teman-temannya di Pakistan, di India. Oh, dia banyak banget ternyata teman-temannya di berbagai dunia, ada di India, Pakistan, di Indonesia ada juga kan. Sebenarnya selain hebat dalam berpidato, Obama ini juga pandai sekali membuat relasi kayaknya dalam berteman. Jadi dia memiliki teman di mana-mana, dan juga dia adalah seorang yang loyal, tidak mudah melupakan temannya. Bagus, ini adalah suatu hal nilai plus yang dimiliki oleh Obama ini. Kemudian pada tahun 1981 dia pindah ke Columbia University di New York dan mendapatkan gelar dalam ilmu politik dengan kekhususan hubungan internasional. Jadi dia juga kenapa bisa bergelut dengan politik, karena dia juga mendapatkan gelar ilmu politik, yaitu hubungan internasional, dan lulus dengan gelar Bachelor of Arts pada tahun 1983. Jadi dia kuliah cuma 2 tahun. Ia bekerja selama 1 tahun di Business International Corporation, kemudian di New York Public Interest Research Group. Jadi dia itu selain memang hebat berpidato, dia juga memiliki banyak pengalaman dalam kehidupan. Nah, saya lihat yaitu kesimpulan dari video ini, yaitu Barack Obama pada tahun 2004, pidatonya itu adalah pidato yang sangat-sangat mempengaruhi suara dalam pemilihannya, karena pidatonya tersebut membuat orang-orang ingin memilih Obama. Ini karena tadi apa yang dikatakan oleh 4 orang yang tadi itu, Robert Lehrman, Michael Cohen, terus Mario Cuomo, Charlton McElwain. Dia akan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang disebutkan kenapa dia bisa terpilih menjadi presiden kan pada tahun 2004. Keren sih ini Obama ini, karena ketika kampanye kepresidenan biasanya dia itu menyebutkan apa yang harus dilakukan pada Amerika biasanya kan, atau apa yang dilakukan pada negaranya. Tapi Obama ini malah menceritakan kehidupannya, namun dalam kehidupannya ini dia menceritakan dalam ruang lingkup yang luas gitu. Jadi bisa mengibaratkan meskipun dia menceritakan keluarganya, dia pun punya keterkaitannya dengan Amerika tersebut juga. Ini sih yang keren dari pidato si Obama ini. Terus dia juga bisa meyakinkan orang-orang itu ketika mengatakan bahwa kata ayahnya adalah pelajar asing di desa kecil di Kenya katanya. Terus terus kakeknya yaitu di Perang Dunia Kedua di Kansas kan. Nah itu kan mengakibatkan para kulit putih kan, kebanyakan kulit putih di Amerika itu kulit putih kan, sedangkan Obama itu berkulit hitam. Jadi meskipun berbeda, si Obama itu meyakinkan agar si kulit putih ini, wah ternyata dia itu sama seperti kita. Jadi ini sih yang keren, dia itu selain bisa kemampuan yang hebat, dia juga memiliki kemampuan yang hebat dalam berpidato. Mohon abaikan yang tadi ya, itu memang penampakan kira-kira ya. Sepertinya cukup sekian dari saya dari video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ini hanyalah sebagai interpretasi saya dalam video tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, bila ada kata-kata yang mudah dipahami mohon dimaafkan juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.